Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Rangga, selaku dosen pengampu mata kuliah Knowledge Management. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perancangan Strategi Implementasi Knowledge Management menggunakan 10 step KM Roadmap Amrit Tiwana pada PT Citra Mandiri Indo Global Palet. Presentasi ini disusun oleh saya bersama rekan-rekan. Yang pertama ada Nehemia Revel dengan NIM 105222151 dan saya Raisa Nabila dengan NIM 105222156. Rekan saya Nova Ramdhani dengan NIM 105222159 dan yang terakhir Rifki Aditya Pratama dengan NIM 105222172. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami dimulai dari latar belakang dan tujuan penelitian. Kami melakukan penelitian di PT Citra Mandiri Indo Global Palet, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi palet kayu dengan sistem make to order. Dalam pelaksanaannya, proses operasional perusahaan masih sangat bergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing-masing karyawan. Pengetahuan tersebut belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga sulit dibagikan dan berisiko hilang ketika terjadi pergantian karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan knowledge management serta menentukan tingkat kematangan atau knowledge management maturity level. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merancang strategi implementasi knowledge management serta menyusun arsitektur dan blueprint knowledge management berbasis kerangka kerja Amrit Tiwana sebagai panduan pengelolaan pengetahuan perusahaan. Pada fase pertama, kami melakukan evaluasi infrastruktur KM. Tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi awal perusahaan sebelum merancang sistem. Kami mengevaluasi 4 aspek utama, yaitu proses bisnis, SDM, teknologi informasi, dan budaya organisasi. Keempat aspek ini penting karena knowledge management tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia dan proses. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses bisnis belum terdokumentasi, bergantung pada pengalaman individu, pengetahuan banyak bersifat tacit, teknologi masih manual, tidak ada sistem KM, dan budaya dokumentasi belum menjadi kebiasaan. Ini menunjukkan bahwa KM belum menjadi sistem yang terstruktur. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa infrastruktur KM masih berada pada tahap awal. Pengetahuan belum dianggap sebagai aset organisasi, sehingga dibutuhkan sistem KM yang terstruktur dan terpusat. Berdasarkan evaluasi, perusahaan berada pada KM maturity level 1 hingga 2, yaitu inisial hingga repeatable. Karakteristiknya adalah knowledge masih bersifat individual, belum ada repository terpusat, dan proses berbagi pengetahuan belum terstruktur. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan antara lain pengetahuan produksi tidak terdokumentasi, ketergantungan pada karyawan tertentu, pelatihan tidak efektif, kesalahan produksi yang berulang, dan informasi produksi sulit diakses. Masalah-masalah ini menunjukkan urgensi penerapan KM. Solusi yang kami usulkan adalah pengembangan ke knowledge base sebagai repositori terpusat. Kontennya meliputi SOP, best practice, dan lesson learned. Dengan repositori ini, informasi produksi dapat diakses dan digunakan kembali secara sistematis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fase kedua, yaitu KM Sistem Analis dan Desain. Pada fase ini, fokus pembahasan adalah bagaimana sistem knowledge management ini dianalisis dan dirancang agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Fase kedua berfokus pada proses analisis dan perancangan sistem knowledge management. Tujuannya adalah memastikan sistem KM yang dirancang tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga relevan dengan proses kerja dan juga kebutuhan organisasi.
Pada fokus perancangan sistem knowledge management terdapat 5 aspek utama. Yang pertama, arsitektur KM sebagai struktur dasar sistem. Yang kedua, audit knowledge asset untuk mengetahui aset pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, tim knowledge management sebagai pengelola sistem. Yang keempat, blueprint knowledge management sebagai panduan implementasi. Dan yang terakhir, analisis opsi teknologi yang mendukung sistem knowledge management. Kelima aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar perancangan sistem KM secara menyeluruh. Pada step 3, dilakukan perancangan arsitektur knowledge management. Tujuan dari arsitektur KM ini adalah untuk mengonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge, melakukan standarisasi proses, serta mendukung pembelajaran organisasi. Pendekatan yang digunakan adalah sederhana, terpusat, dan bertahap, agar sistem dapat diterapkan secara realistis dan juga berkelanjutan. Arsitektur KM terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada knowledge source, knowledge capture dan codification, knowledge repository, knowledge sharing, hingga knowledge application. Arsitektur KM yang diusulkan berfokus pada satu knowledge base terpusat yang terintegrasi dengan proses produksi, serta didukung oleh kebijakan dan peran manajemen. Dengan arsitektur ini, knowledge dapat terdokumentasi, dibagikan, dan dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya adalah step keempat, audit existing knowledge asset. Tujuan audit ini adalah untuk mengidentifikasi aset knowledge yang sudah ada dan mengevaluasi kualitas knowledge tersebut. Dari hasil audit, dapat diketahui adanya knowledge gap yang menjadi dasar perbaikan dan pengembangan sistem KM ke tahap selanjutnya. Dengan dilakukannya perancangan arsitektur dan audit knowledge asset pada fase ini, organisasi memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan sistem knowledge management secara terstruktur. Halo, saya Nehemia Revel dengan NIM 105222151. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang desain KM Team. Di step kelima ini, kita punya struktur tim knowledge management, di mana yang pertama terdiri dari kepala produksi ataupun knowledge owner. Kepala produksi ini yang memimpin dari suatu project dan juga memiliki pengetahuan dari seluruh bidang produksi yang ada. Lalu yang kedua, ada KM koordinator ataupun admin dan juga supervisor produksi. Di sini KM koordinator mungkin lebih mirip kepada seorang manajer yang mensupervise ataupun mengawasi proses berjalannya produksi supaya sesuai dengan SOP-SOP yang berlaku. Kemudian yang ketiga, ada knowledge contributor, di mana perannya adalah sebagai operator produksi. Tugasnya adalah untuk mengeksekusi ataupun melakukan segala proses produksi yang ada, mulai dari gudang, pabrik, produksi hingga sampai ke tangan pembeli nantinya. Operator produksi ini adalah yang menjalankan dari bagaimana proses produksi tersebut. Kemudian ada di step 6, yaitu membuat blueprint knowledge management, yang tentunya pertama kita memerlukan sebuah knowledge base sebagai inti sistem yang ada. Knowledge base yang di sebelah sini, apa gunanya knowledge base ini? Fungsinya adalah untuk bisa menjadi patokan atau data utama yang bisa dilihat oleh para karyawan yang ada, di mana ketika mereka butuh acuan ataupun mungkin data-data atau ilmu yang diperlukan, mereka bisa mengacu pada knowledge base yang ada di sana. Dan kemudian yang kedua, kita akan lanjut ke konten, di mana konten ini yang pertama ada dari SOP, kedua ada panduan kerja, ketiga standar kualitas, dan keempat ada lesson learn. Keempat elemen ini semuanya ada menjadi konten dari KM Blueprint tadi, di mana SOP sebagai standar operasional produksi supaya untuk memastikan jalannya produksi itu bisa lancar tanpa perbedaan kualitas. Karena tanpa adanya SOP ini, bisa jadi barang-barang yang diproduksi memiliki perbedaan spesifikasi ataupun kualitas, sehingga KM Blueprint ini sangat penting untuk memastikan kualitas dari produksi yang ada. Lalu yang ketiga, ada akses berdasarkan peran pengguna. Akses ini sangat penting sekali supaya ketika
ada 3 aktor tersebut sebelumnya, ada dari knowledge owner hingga admin dan juga operator produksi. Ketiganya akan memiliki akses sesuai dengan peran mereka masing-masing supaya tidak ada tumpang tindih maupun akses yang berlebihan ketika kita mengimplementasikan knowledge management. Contohnya adalah sebuah orang operator produksi tidak akan bisa mengubah apa yang admin telah tetapkan. Jadi ketika admin menetapkan misalkan jam kerja ataupun jumlah produksi, di situ operator produksi hanya bisa melihat dan tidak bisa mengedit ataupun mengubah target produksi yang ada. Nah, di sini memastikan bagaimana jalannya produksi itu juga tetap terjaga rantainya dan pasokannya. Kemudian kita juga ada peran knowledge management system di dalam organisasi. Yang pertama ada media pembelajaran karyawan, yang kedua pendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga sebagai sarana berbagi dan pemanfaatan knowledge. Tentu saja peran ini akan sangat membantu organisasi karena tanpa adanya KMS, orang-orang akan bingung dan tidak memiliki acuan yang tetap. Kemudian untuk step 7 sendiri, di real option analysis, yang pertama pertimbangan penerapan AI. Biaya awalnya akan relatif tinggi karena sumber daya yang dibutuhkan untuk melaunch ataupun mengimplementasi AI akan cukup tinggi di awal, dan ROI-nya sendiri untuk dijangka menengah hingga panjang. Tetapi manfaatnya sendiri, yang pertama kita ada di efisiensi waktu, dan kedua mengurangi kesalahan, ketiga keputusan berbasis data. Bisa dilihat secara manfaat pun kita memiliki manfaat yang bisa lebih tinggi dibandingkan pertimbangan penerapan AI tadi. Tapi tentu saja kembali lagi kepada kebutuhan perusahaan masing-masing. Lalu untuk prototype AI knowledge management, KMS berbasis AI sebagai digital assistant. Fitur utamanya yang pertama adalah pencarian bahasa alami, kedua pengelompokan otomatis, ketiga rekomendasi keahlian, dan keempat dashboard analisis knowledge. Di sini sudah ada link prototipenya yang akan saya demokan sebentar lagi. Terima kasih. Baik, saya akan mendemokan bagaimana prototipe dari Palette Tech AI ini sebagai solusi knowledge management system pada pabrik palet kami. Di sini ada link prototipenya, bisa diklik. Oke. Di sini kita apply saja untuk requestnya. Nah, ini adalah bagaimana dashboard dari Wira Intelligence sebagai salah satu virtual assistant kita yang aktif di platform Palette Tech Intelligence kami. Di sini kita bisa bertanya, misalkan bertanya bagaimana standar dari bahan baku palet kayu. Nah, oke. Kenapa hal ini penting, topik ini menjadi penting? Karena yang menjadi isu dalam sebuah pabrik adalah tidak terstandarisasinya bahan baku ataupun produksi. Jadi terutama ketika buruh-buruhnya berbeda, terutama ketika ada buruh harian, ada yang baru kerja 2 atau 3 hari sudah pergi misalkan. Jadi perputaran karyawan di sini sangat cepat. Karena itu untuk standarisasi bahan baku ataupun SOP itu sangat penting. Itu kenapa knowledge management system di sini juga akan sangat berpengaruh. Seperti yang bisa dilihat di sini, bisa dijelaskan bagaimana standar bahan baku palet kayu, mulai dari fitosanitari, kadar air, jenis kayunya, kemudian kualitas fisik, hingga standar dimensinya. Lalu bagaimana catatan keselamatan kerjanya. Dan lalu di chat AI ini kenapa menjadi penting dan lebih baik dibanding opsi lainnya? Karena pertama, jika kita menggunakan knowledge management system berbasis ensiklopedia ataupun mungkin basis data, orang-orang akan lebih sulit untuk mencari keluhannya atau isunya satu persatu. Karena di sini kebanyakan yang akan menggunakan ini adalah buruh pabrik, di mana mereka tidak memiliki waktu ataupun mungkin tingkat literasi yang cukup untuk menggunakan knowledge management system berbasis database ataupun ensiklopedia. Karena itu kami menghadirkan chatbot sehingga mereka bisa mengakses informasi sesuai pertanyaan dan topik yang ingin mereka tanyakan. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian kita juga punya ringkasan bagaimana SDM, absensi, hingga stok kayu utamanya juga. Di sini kenapa ada absensi? Karena platform ini pun juga bisa digunakan oleh adminnya. Jadi admin sendiri bisa memantau
siapa saja yang hari ini masuk kerja. Karena untuk di pabrik, mereka itu dibayar berdasarkan harian mereka masuk. Jadi ketika mereka dalam 1 minggu masuk 5 hari, mereka akan dibayar penuh. Tapi jika dalam 1 minggu mereka hanya masuk 2 hari, mereka hanya akan dibayar berdasarkan 2 hari kerja tersebut saja. Nah, selanjutnya ada bagaimana inventaris, ada status aset, dan juga di sini kita punya daftar karyawan. Ini datanya saat ini kita menggunakan data dummy, jadi bukan data dari pabrik yang asli. Tetapi ini adalah gambaran bagaimana daftar karyawan yang bisa ada di dalam Pallet Tech Intelligence atau platform KMS kami. Kemudian ada inventaris. Di sini sangat penting ya, karena yang namanya pabrik perlu memastikan sebagaimana supply chain bisa terus ada. Jadi jangan sampai ketika ada orderan kayunya malah habis ataupun bahan bakunya habis. Karena itu inventaris di sini pun juga sangat penting. Mungkin kembali lagi kepada fitur utama kami di Chat AI. Di sini adalah fitur utama kami yang bisa membantu para buruh pabrik dan juga semua karyawan yang ada di pabrik palet tersebut. Sekian presentasi dari saya dan juga demo prototype kali ini. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, tingkat kematangan knowledge management pada PT Citra Mandiri Indo Global Pallet berada pada level 1 atau initial repeatable. Pada level ini, pengetahuan organisasi masih didominasi oleh tacit knowledge yang melekat pada individu dan belum dikelola secara terstruktur. Sebagai solusi, kelompok kami mengusulkan penerapan 10-step knowledge management roadmap Amritiwana dengan knowledge base sebagai pusat sistem. Rancangan ini diharapkan dapat mendukung dokumentasi pengetahuan, standarisasi proses kerja, peningkatan efektivitas pelatihan, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi.